Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Abdullah Isa SPD MPD selaku dosen pengampu materi Aswaja, dan juga semua teman-teman di Ghurfah Al-Jazili yang saya sayangi. Berikut saya Fatimah Zahra akan mempresentasikan makalah saya dengan tema konsep akidah Asy'ariyah. Konsep akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah adalah sebuah sistem tauhid yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan konsep akidah Asy'ariyah itu sendiri merupakan jalan tengah atau tawassut di antara kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang di masa itu, yaitu kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Dalam membicarakan perbuatan manusia, keduanya saling berseberangan. Kelompok Jabariyah berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia diciptakan oleh Allah dan manusia tidak memiliki peranan apapun. Sedangkan kelompok Qadariyah memandang bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri, terlepas dari Allah. Dengan begitu, bagi Jabariyah kekuasaan Allah adalah mutlak, dan bagi Qadariyah kekuasaan Allah adalah terbatas. Sikap tawassut ditunjukkan oleh Asy'ariyah dengan konsep al-kasab atau upaya, atau dalam bahasa lain biasa dikenal dengan af'alul ikhtiyariyah. Menurut Asy'ariyah, perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki peranan dalam perbuatannya. Kasab atau upaya memiliki makna kebersamaan perbuatan manusia dengan kekuasaan Tuhan. Kasab juga memiliki makna kearifan dan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan konsep kasab tersebut, akidah Asy'ariyah menjadikan manusia selalu berusaha secara kreatif dalam kehidupan. Akan tetapi tidak melupakan bahwa Tuhanlah yang menentukan semuanya. Dalam konteks kehidupan sekarang, akidah Asy'ariyah paling memungkinkan dijadikan landasan memajukan bangsa. Dari persoalan ekonomi, budaya, kebangsaan, sampai memecahkan persoalan kemanusiaan kekinian seperti HAM, kesehatan, gender, otonomi daerah, dan lain sebagainya. Sikap tasamuh atau toleransi ditunjukkan oleh Asy'ariyah antara lain ditunjukkan dalam konsep kekuasaan mutlak Tuhan. Bagi Mu'tazilah, Tuhan wajib berlaku adil dalam memperlakukan makhluknya. Tuhan wajib memasukkan orang baik ke dalam surga dan memasukkan orang jahat ke neraka. Hal ini ditolak oleh Asy'ariyah. Alasannya, kewajiban berarti telah menjadi pembatasan terhadap kekuasaan Tuhan. Padahal Tuhan memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada yang bisa membatasi kehendak dan kekuasaan Tuhan. Meskipun dalam Al-Quran Allah berjanji akan memasukkan orang yang baik dalam surga dan orang jahat ke dalam neraka, namun tidak berarti kekuasaan Allah terbatasi. Segala keputusan tetap ada pada kekuasaan Allah. Jika dalam paham Mu'tazilah posisi akal di atas wahyu, Asy'ariyah berpendapat wahyu di atas akal. Moderasi ditunjukkan oleh Asy'ariyah. Ia berpendapat bahwa meskipun wahyu di atas akal, namun akal tetap diperlukan dalam memahami wahyu. Jika akal tidak mampu memahami wahyu, maka akal harus tunduk dan mengikuti wahyu. Karena kemampuan akal terbatas, maka tidak semua yang terdapat dalam wahyu bisa dipahami oleh akal dan kemudian dipaksakan sesuai pendapat akal. Dengan demikian, bagi Asy'ariyah, rasionalitas tidak ditolak. Kerja-kerja rasionalitas dihormati sebagai penerjemahan dan penafsiran wahyu dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah ke dalam pelaksanaan sisi kehidupan manusia, yakni bagaimana pesan-pesan wahyu dapat
diterapkan oleh semua umat manusia. Inilah pengejawantahan dari pesan Al-Quran bahwa risalah Islam adalah rahmatan lil alamin. Namun, agar aspek-aspek rasionalitas ini tidak menyimpang dari wahyu, manusia harus membalikan seluruh kerja rasio di bawah kontrol wahyu. Masalah adanya sifat Allah, Mu'tazilah hanya mengakui sifat wujud Allah saja. Sementara Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Walaupun sifat tidak sama dengan zatnya, tetapi sifat adalah qadim dan azali. Dalam memahami sifat Allah yang qadim ini, Asy'ariyah berpendapat bahwa kalam, satu misal, adalah sifat Allah yang qadim dan azali. Karena itu, Al-Quran sebagai kalam Allah adalah qadim. Al-Quran bukan makhluk, jadi ia tidak diciptakan oleh Allah. Sudah Pak Isa? Iya, masih dikit ini. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengantin Aswaja Abdullah Isa SPDI MPDI, yang kami sayangi teman-teman, sahabat-sahabat, mari semangat untuk kuliahnya. Langsung saja saya membahas tentang pengertian aliran Mu'tazilah. Secara harfiah kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah adalah sebuah sekte yang mulai berkembang di awal abad kedua Hijriah. Sekte ini diajarkan oleh Wasil bin Atha, seorang murid Al-Hasan Al-Basri yang memilih menyimpang dari ajaran guru-gurunya. Di kemudian hari, sekte yang ia dirikan dijuluki dengan sekte Mu'tazilah, yang diambil dari lafaz Mu'tazala, menyendiri atau menyimpang, karena telah menyimpang dari kaum mayoritas umat Islam. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjukkan pada dua golongan, yaitu golongan yang pertama muncul sebagai respon politik murni, yang kedua, golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Ajaran dasar pemikiran aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah punya 5 pokok ajaran yang tertuang dalam usulul khamsah atau dasar yang 5, yaitu at-tauhid, al-'adl, al-wa'du, wal-wa'id, al-manzilah, bain al-manzilatin. At-tauhid merupakan prinsip utama yang intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Al-'adlu artinya keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-'adlu, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal menunjukkan kesempurnaannya, karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti Maha Adil. Yang ketiga, al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Ajaran adalah satu, orang mukmin. Yang kedua, di akhirat tidak akan ada syafaat, sebab syafaat berlawanan dengan wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Yang ketiga, Tuhan akan membalas kebaikan manusia yang telah berbuat baik dan akan menjatuhkan siksa terhadap manusia yang melakukan kejahatan. Al-manzilah bain al-manzilatin, tempat di antara dua tempat. Sebagai yang telah menulis uraikan terdahulu bahwa yang dimaksud dengan al-manzilah bain al-manzilatain, ditempatkan di antara dua tempat, adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir.
Mu'tazilah yang diajarkan Wasil bin Atha hanya menyimpan dengan penetapan 4 kaidah, yaitu yang pertama, menafikan semua sifat zat Allah yang telah termaktub dalam Al-Quran dan hadis, seperti ilmu, kudrat, irodat, dan sesamanya. Yang kedua, menafikan bahwa kehendak Allah hanya seputar perkara yang baik menurut akal manusia. Yang ketiga, menetapkan bahwa orang yang fasik dan durhaka kepada Allah tidak termasuk golongan orang yang beriman dan juga bukan termasuk golongan orang kafir. Yang keempat, menetapkan bahwa salah satu dari 2 kelompok sahabat Nabi yang bertikai di perang Jamal sebagai orang fasik yang akan kekal di neraka selama mereka tidak mau bertaubat dan menyesali perbuatannya. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Ayo, yang bertanya tentang Mu'tazilah. Oke. Siapa yang tentang ini? Mu'tazilah. Ya, Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya akan mempresentasikan mengenai Syiah. Langsung saja, yang pertama, ada pendahuluan di mana Islam merupakan agama ajaran yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para utusannya. Sejarah Islam mencatat bahwa aliran besar dalam Islam hingga saat ini ada 2 macam, yaitu Ahlus Sunnah atau sering disebut dengan Sunni dan Syiah. Kedua aliran tersebut memiliki perbedaan dalam berijtihad. Syiah dalam sejarah pemikiran Islam merupakan aliran yang karena adanya politik yang kemudian berkembang menjadi aliran teologi Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu Syiah, bagaimana sejarah perkembangannya, dan juga beberapa sekte yang ada di dalamnya. Yang pertama, pengertian Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pecinta, pengikut, serta pembela. Sedangkan secara terminologi terdapat banyak pengertian. Ensiklopedia Islam menyatakan bahwa Syiah adalah suatu kelompok atau aliran yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan keturunannya, serta menganggap sebagai imam atau pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Ciri utama seseorang dinilai sebagai penganut aliran Syiah adalah adanya pernyataan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pembimbing keagamaan setelah Rasulullah SAW, serta seorang kepala negara yang ditunjuk dan diwasiatkan secara langsung oleh Rasulullah kepada umat Islam. Yang kedua, sejarah perkembangan. Selama 23 tahun masa kenabian, terjadi berbagai peristiwa yang menjadi pemicu munculnya kelompok seperti Syiah di kalangan para sahabat Nabi. Munculnya Syiah dimulai dari perbedaan pendapat umat Islam mengenai siapa yang akan jadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Karena Rasulullah tidak menunjuk siapa menggantinya sebelum wafat, sebelum dikebumikan, kelompok Ansor berkumpul di Bani Sa'idah dan mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai penerus Rasulullah. Di waktu yang sama, Abu Bakar juga menyampaikan keistimewaan kaum Ansor dan Muhajirin, di mana bangsa Arab dan Allah dalam Al-Quran mendahulukan kaum Muhajirin daripada Ansor. Setelah terjadi perdebatan, kedua belah pihak memilih Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib tidak hadir saat sidang tersebut, sehingga nampak tidak puas dengan adanya pembaiatan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, Utsman bin Affan didapuk menjadi khalifah.
Setelah Utsman terbunuh, Sayyidina Ali akhirnya dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, termasuk mayoritas kaum muhajirin. Akan tetapi beberapa sahabat Nabi enggan baiat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah mempresur Ali untuk mengusut tuntas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah memberontak Khalifah Ali. Terjadilah pertempuran di lembah Siffin. Ketika pasukan Ali hampir menang, Muawiyah meminta untuk berdamai. Beberapa orang dari pasukan Ali tidak puas atas keputusan damai tersebut. Peristiwa tahkim tersebut tidak sukses dalam membuat perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi tiga, yaitu kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan kelompok Murji'ah. 3. Sekte yang ada di dalamnya. Aliran Syiah memiliki beberapa kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya perpecahan sebab perbedaan konsep imamah di antara mereka. Adapun beberapa kelompok tersebut yaitu 1. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini merupakan paham Syiah yang dinisbatkan Zaid bin Ali Zainal Abidin, yang merupakan imam kelima dalam hierarki imamah Zaidah. Konsep imamah dan teologi dalam aliran ini lebih cenderung rasional, sementara unsur ajaran lainnya secara umum sejalan dengan ajaran Ahlus Sunnah, sehingga dikenal sebagai sekte yang paling dekat. Aliran Syiah Zaidiyah telah tumbuh dan berkembang sejak abad ketiga Hijriah di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Aliran ini tersebar di daerah sekeliling Laut Kaspia seperti Dailam, Tabrastan, dan Gilan pada bagian timur, serta Hijaz, Mesir, dan Yaman pada bagian barat. Sepeninggal Zaid, Syiah Zaidiyah pecah menjadi 3 kelompok, yaitu Jarudiyah, Sulaimaniyah, dan Badriyah. Sekte Jarudiyah adalah kelompok yang mengikuti Abir Jarud Ziyad bin Abi Ziyad. Sekte Sulaimaniyah adalah pengikut Sulaiman bin Jarir, dan sekte Badriyah adalah pengikut Hasan bin Soleh dan Kasirun Nawal Abdar. 2. Syiah Ismailiyah. Terbentuk kelompok ini disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang siapa yang akan menjadi penerus Ja'far Shadiq dalam kepemimpinan umat Islam. Kelompok Syiah Ismailiyah meyakini bahwa Ismail bin Ja'far yang merupakan anak sulung Imam Ja'far Shadiq adalah penerusnya. Saat ini kelompok Syiah Ismailiyah tersebar di Kerman, Khurasan, Tajikistan, dan Afghanistan. 3. Syiah Isna Asy'ariyah atau Ja'fariyah. Syiah Isna Asy'ariyah mengaku adanya 12 imam dalam Syiah, serta dalam praktik fikihnya menggunakan mazhab Ja'fari. Kelompok ini menggali sumber hukum menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan akal. Mereka menolak penggunaan qiyas dan ihtisan seperti yang dilakukan dalam mazhab Hanafiyah karena dianggap sebagai asumsi dan spekulasi semata. Berikut kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.